Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Jeniar dengan NPM 2111060072, Prodi Pendidikan Biologi kelas E. Dengan mata kuliah yaitu Pengelolaan Laboratorium Biologi dengan dosen pengampu Bu Aryani Dwi Kesumawardani MPD. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keamanan dan keselamatan laboratorium. Materi pertama yaitu pengertian dan tujuan keselamatan dan keamanan laboratorium. Keselamatan dan keamanan laboratorium merupakan perlindungan tenaga kerja dari segala aspek yang berpotensi membahayakan dan sumber yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat dari jenis pekerjaan tersebut, pencegahan kecelakaan dan keserasian peralatan kerja, dan karakteristik pekerja serta orang yang berada di sekelilingnya. Yang kedua yaitu tujuan dari keselamatan dan keamanan kerja laboratorium adalah yang pertama melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja. Yang kedua menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja. Yang ketiga yaitu sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Alat pelindung dan keamanan kerja laboratorium yang pertama yaitu jas laboratorium berfungsi melindungi badan dari percikan bahan kimia berbahaya. Jenisnya ada dua, yaitu jas lab sekali pakai dan jas lab berkali-kali pakai. Yang kedua, kacamata keselamatan berfungsi untuk melindungi mata dari debu, uap, dan percikan bahan kimia. Selain itu, kacamata ini juga bisa digunakan untuk melindungi mata dari gas berbahaya. Yang ketiga, telinga dari bisikan yang dikeluarkan peralatan tertentu. Pakaian yang digunakan di laboratorium yang pertama yaitu dilarang memakai perhiasan yang dapat rusak oleh bahan kimia dan rambut yang panjang harus diikat. Yang kedua, memakai kerudung yang sederhana. Yang keempat, memakai jas praktikum, sarung tangan, masker, dan pelindung yang lebih baik lagi. Yang keempat yaitu sepatu harus tertutup, tidak licin, dan tidak berhak tinggi, dan memakai kaos kaki. Bekerja dengan bahan kimia, yang pertama hindari kontak langsung dengan bahan kimia. Yang kedua, hindari menghirup langsung uap bahan kimia. Yang ketiga, dilarang mencicipi atau mencium bahan kimia. Dan yang keempat yaitu bahan kimia dapat reaksi langsung dengan kulit, menimbulkan iritasi atau pedih dan gatal. Yang kedua itu memindahkan bahan kimia. Yang pertama, baca label bahan sekurang-kurangnya 2 kali. Yang kedua, pindahkan sesuai jumlah yang diperlukan. Yang ketiga, jangan menggunakan bahan kimia secara berlebihan. Dan yang terakhir yaitu jangan mengembalikan bahan kimia ke tempat botol semula. Memindahkan bahan kimia air. Yang pertama yaitu tutup botol dibuka dengan cara dipegang menggunakan jari tangan dan sekaligus telapak tangan memegang botol tersebut. Yang kedua, tutup botol jangan ditaruh di atas meja. Yang ketiga, pindahkan cairan menggunakan batang pengaduk atau pipet. Yang keempat, tetes. Yang kelima, pindahkan dengan alat lain seperti pipet volume. Memindahkan bahan kimia padat. Yang pertama, gunakan sendok, tanduk, atau alat lain yang bukan berasal dari logam. Yang kedua, jangan mengeluarkan bahan kimia secara berlebihan. Yang ketiga, gunakan alat untuk memindahkan bebas dari kontaminasi. Yang keempat, 1 sendok hanya untuk mengambil 1 bahan kimia. Pembuangan limbah. Limbah bahan kimia tidak boleh dibuang langsung ke lingkungan. Buang pada tempat yang disediakan. Limbah organik dibuang pada tempat terpisah agar bisa didaur ulang. Limbah padat dibuang di tempat khusus. Limbah yang tidak berbahaya, misalnya deterjen, boleh langsung dibuang setelah diecerkan. Buang segera limbah bahan kimia secara pengamatan selesai, dan limbah cair yang tidak larut dalam air dan beracun dikumpulkan pada botol khusus. Simbol bahaya di laboratorium. Yang pertama yaitu simbol beracun. Bahan ini dapat menyebabkan kematian atau sakit serius bila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, pencernaan, atau melalui kulit. Contohnya yaitu merkuri trichlorida, yaitu korosif. Bahan ini dapat merusak jaringan hidup, menyebabkan iritasi kulit dan gatal. Contohnya belerang oksida dan klor. Yang ketiga yaitu eksplosif atau mudah meledak. Yang keempat, oxidizing atau pengoksidasi. Yang kelima yaitu simbol mudah terbakar. Yang keenam, iritasi atau berbahaya. Yang terakhir yaitu simbol bahaya bagi lingkungan.
peraturan keselamatan kerja laboratorium. Yang pertama, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk di laboratorium. Yang kedua, jangan melakukan eksperimen tanpa prosedur. Yang ketiga, mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya. Yang keempat, harus tahu cara pemakaian alat emergensi. Yang kelima, setiap laporan atau pekerja laboratorium harus tahu tentang P3K. Yang keenam, latihan keselamatan harus dipraktekkan secara periodik, bukan dihafalkan saja. Dan yang ketujuh, dilarang makan, minum, dan merokok di laboratorium. Keamanan laboratorium yang pertama yaitu pemimpin praktikum dan asisten akan menjelaskan mengenai tindakan-tindakan yang membahayakan serta peraturan yang wajib ditaati oleh mahasiswa. Yang kedua, sebelum meninggalkan ruangan lab, pastikan semua keran air dan panel listrik sudah dalam keadaan off atau mati. Yang ketiga, tiap meja dilengkapi dengan inventaris alat-alat yang diperlukan sesuai tugas praktikum. Yang keempat, kerusakan atau pemecahan alat selama bekerja harus dilaporkan kepada asisten praktikum. Dan yang kelima, pada akhir praktikum, penggantian sudah diselesaikan dengan pemimpinan praktikum. Tata tertib di laboratorium yang pertama, alat-alat serta bahan yang ada di dalam laboratorium tidak diperkenankan diambil keluar tanpa seizin dosen atau asisten. Yang kedua, alat dan bahan harus digunakan sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan. Yang ketiga, bekerja di laboratorium hendaknya memakai jasa laboratorium. Yang keempat, jika ada alat yang rusak atau pecah hendaknya dengan segera dilaporkan. Yang kelima, jika terjadi kecelakaan sekecil apapun seperti kena kaca, terbakar atau terkena bahan kimia hendaknya segera dilaporkan. Yang keenam, etiket atau label. Bahan yang hilang atau rusak harus segera diberitahukan kepada dosen atau dapat segera diganti. Yang ketujuh, tidak diperkenankan makan, minum, dan merokok di dalam laboratorium. Yang ke-8 yaitu setelah selesai percobaan, alat-alat hendaknya dikembalikan ke tempat semula dalam keadaan bersih. Yang ke-9, buanglah sampah pada tempatnya. Yang ke-10, sebelum meninggalkan laboratorium, meja praktikum harus dalam keadaan bersih, keran air dan gas ditutup, dan kotak listrik dicabut. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.